Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan materi dari nilai letak ya. Kayak kemarin teman-teman sudah belajar tentang ukuran proporsi ya untuk data kategorik. Kemudian ukuran tengah terdiri dari nilai min, median, dan modus untuk data numerik ya. Baik, selanjutnya hari ini kita akan melanjutkan lagi membahas nilai letak dan juga nilai sebaran ya untuk data numerik. Baik, kita terlebih dahulu akan membahas mengenai nilai letak atau posisi. Nah, bila suatu data kita susun mulai dari data yang terkecil sampai data yang terbesar, maka kita bisa membagi menjadi beberapa pengamatan ya atau menjadi beberapa bagian gitu. Nah, pembagian pengamatan ini kita sebut sebagai nilai letak atau posisi. Nah, posisi pengamatan yang umumnya dipakai adalah pembagian menjadi 2, menjadi 4, menjadi 10 dan menjadi 100 gitu ya. Oke, untuk apa sih kita mempelajari nilai letak ini? Oke, ada beberapa keperluan yang bisa kita selesaikan dengan melakukan penentuan nilai letak ini ya, gitu. Di antaranya adalah jika kita mempunyai suatu data, kita misalnya akan menginput data gitu kan, kemudian kita akan melakukan pengamatan. Kemudian jika mengamati data terlalu besar itu akan sulit, maka kita bisa membaginya menjadi misalnya menjadi 2 bagian gitu kan, atau menjadi 4 bagian misalnya seperti itu. Kemudian batas pembagiannya supaya pas apa nih gitu, maka kita perlu mencari nilai letaknya misalnya seperti itu ya. Oke. Pada pembagian pengamatan menjadi 2 ya, ini nilai median ya. Nah, nilai median ini merupakan nilai pengamatan pada posisi yang paling tengah. Kalau data tersebut disusun secara array, array ini adalah menyusun data dari yang terkecil sampai terbesar itu secara berurutan. Nah, nilai-nilai posisi lainnya adalah nilai kuartil, desil, dan persentil. Jadi, teman-teman, dalam nilai letak ini ada 4 sebenarnya ya. Nilai letak atau nilai posisi ini ada 4. Yang pertama median, yang kedua kuartil, yang ketiga desil, dan yang keempat persentil. Tapi di sesi ini saya tidak bahas median, karena median sudah kita bahas di sesi yang sebelumnya, yaitu sesi pada saat kita membahas nilai ukuran tengah. Jadi median itu masuk ke nilai tengah, juga masuk ke dalam nilai letak atau nilai posisi. Oke ya, jadi sekarang kita akan membahas mulai dari kuartil, desil, dan persentil saja. Baik. Kuartil ya, yang pertama kita kuartil. Nah, kuartil ini adalah ukuran posisi yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar ya jika data itu diurutkan dalam urutan meningkat atau menurun ya. Umumnya sih meningkat gitu diurutannya. Nah, kuartil dinyatakan dengan simbol atau dengan icon Q ya, kuartil ya. Jadi teman-teman, kuartil itu membagi data menjadi 4 ya, seperti ini. Oke, kita buka Word. Saya akan coba gambarkan di sini ya. Oke, misalnya saya punya data ya. Ini serangkaian data yang saya punya ya. Ini serangkaian data yang saya punya. Oke, kemudian data ini dari 0 ya, dari 0 sampai dengan ke berapa misalnya misalnya 100 gitu ya, misalnya 100. Ya, misalnya 100. Kelebihannya. Oke. Misalnya saya punya data dari 1 sampai mulai dari 0 jadi 1 ya. Dari 1 sampai dengan 100. Oke, saya punya serangkaian data. Kemudian saya akan membagi menjadi 2 pengamatan. Ya, misalnya jadi 2 pengamatan. Saya tarik garis dong sini. Nah,
Saya bagi menjadi 2. Dan menjadi 2 pengamatan. Nah, ini sama besar ya. Prinsip di dalam nilai posisi atau nilai letak itu perbagian itu besarnya sama ya. Misal, kalau ini kita bagi menjadi 2, berarti bagiannya itu di sini 50% ya. Oke, 50%. Di sini 50% ya. Dan di sini juga 50%. Jadi besar bagian sebelah kiri 50%, besar bagian kanan juga 50%. Pembaginya ada berapa? Karena ingin membagi menjadi 2, maka pembaginya adalah 1 ya. Ini pembaginya nih yang warna merah gitu ya. Nah, yang pembaginya ini kita sebut sebagai median. Median ya. Nah, jadi median adalah nilai letak yang membagi data menjadi 2 bagian sama besar ya. Jadi mediannya hanya 1 gitu. Median hanya 1. Baik. Selanjutnya ya. Oke, kemudian selanjutnya misalnya adalah kita akan membuat menjadi 4 ya. Oke, menjadi 4. Kalau tadi kan median menjadi 50%, 50%, pembaginya disebut median ya, hanya ada 1 pembagi. Maka kalau kita ingin membagi menjadi 4 bagian, maka kita memerlukan berapa pembagi? 3 dong. Ya kan? Nah, nanti sebelah sini ya yang ujung, bagian pertama 25%. Kemudian bagian kedua juga 25%. Bagian ketiga juga 25%. Ya kan? Dan bagian keempat juga 25%. Nah, ini juga 25% gitu ya. Jadi membagi menjadi 4 bagian. Bagian 1, 2, 3, 4. Ya, membagi menjadi 4 bagian. Ini bukan median lagi, tapi ini namanya kuartil ya. Ini kuartil. Oke. Kuartilnya jadi ada berapa nih? Kuartilnya ada 3. Ya. Kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Kuartil 1, tadi simbolnya kan Q ya. Berarti Q1, Q1. Kuartil 2 berarti Q2. Dan kuartil 3 adalah Q3. Oke. Ini konsep untuk kuartil. Ya, tadi ini konsep untuk untuk median. Ya, membagi data menjadi 2 bagian sama besar, nilai letak median. Kemudian yang kedua nilai letak untuk kuartil ya. Kuartil membagi data menjadi 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Jadi ada nggak sih kuartil 4? Tidak ada. Yang ada hanya kuartil 1, 2, dan 3. Ya, 4 itu adalah bagiannya. Bagian 1, bagian 2, bagian 3, bagian 4. Tapi pembaginya, nilai pembaginya atau nilai batasnya itu cuma 3. Ya, kuartil 1, 2, dan 3. Kalau 4 malah jadi membagi menjadi 5 bagian gitu ya. Seperti itu. Paham ya sampai sini ya. Jadi yang dimaksud dengan median yang mana? Median itu adalah nilai yang pembaginya ini. Ya, pembaginya ini nih median ya. Nah, kuartil yang mana? Kuartil itu bukan daerah sini. Bukan daerah yang bukan daerah yang datanya gitu, tetapi kuartil itu adalah yang tanda panah ini nih, nilai pembagi di sini. Ini kuartil 1, ini kuartil 2, dan ini kuartil 3. Nilai posisi ya yang membagi data menjadi
4 bagian itu adalah kuartil. Ada kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Oke ya. Jadi bisa saja kalau median kan berapa nilai median gitu ya. Hanya 1. Kenapa? Karena median ini cuma 1. Tapi kalau untuk kuartil kita bisa ditanyakan berapa kuartil 1, hitunglah kuartil 2, tentukan berapa nilai kuartil 3 misalnya. Jadi ada 3 kuartil tuh, ada 3 poin yang bisa kita hitung untuk kuartil karena ada 3 di sini gitu ya. Nah, kalau misalnya konsepnya untuk yang untuk yang desil tuh bagi menjadi 10 ya. Oke. Desil bagaimana? Sama aja desil juga. Ya kan? Desil juga sama. Artinya begini. Artinya kalau desil berarti membagi menjadi 10 bagian ya. Oke, saya perbaiki ini dulu ya, tidak bergeser. Oke, kuartil. Desil sekarang ya. Desil itu akan membagi data menjadi 10 bagian. Berarti ya, ini bagian 1 ya. Bagian 2 bagi 1 bagian, 2 bagian. Kemudian 3 4 5 6 7 8 9 dan 10 ya. Oke, kita tarik aja garisnya biar ukurannya terlihat sama. Baik, ada berapa bagian? 1 ya. Saya biar nggak bingung, saya tulisin aja deh. Bagian A ya, saya tulis bagian A. Bagian A. Pindah. Oke, ini bagian A. Kemudian ada bagian B. Kita harus membagi menjadi 10. Sudah pas belum 10 nih? B. Bagian C. Kemudian bagian D. Kemudian bagian D. Bagian E. Bagian kelima ya, E ya. Setelah itu bagian F, bagian ke-6. Setelah itu salah. Bagian FG, bagian ke-7. H ya. Bagian H. Dan kemudian ada bagian I ya. Bagian I. Dan yang terakhir adalah bagian J. Ya. Bagian J atau bagian ke-10. Oke. Ya, jadi ada 10 bagian. 1 bagian A, bagian B, bagian C, bagian D, bagian E, F, G, H, I, J. Ada 10 bagian ya. Nah, karena ada 10 bagian, coba kita hitung pembaginya atau pembatasnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Ada 9 pembaginya. Nah, yang 9 atau yang pembagi ini kita sebut sebagai desil. Ya, desil. Ada berapa tadi? Ada 9. Berarti desil itu tadi simbolnya D ya, bisa D1. Oke. Nah. Ini desil 1 ya. Kemudian ada desil 2. Sini saya tulis desil 2. Ya, desil 2.
dan seterusnya sampai dengan desil 9. Oke. Nah, masing-masing bagian berapa persen? Berarti ada 10% ya, karena kan dibagi 10 berarti ada 10 bagian. Kalau totalnya kan 100%. 100% berarti dibagi 10 berarti 10%. Ya, jadi per bagian itu nilainya sama, 10% semua. Oke ya, kalau tadi pertanyaan untuk median, berapakah nilai median? Cuma 1. Kuartil, tentukan kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, berarti ada 3 nilai yang harus kita cari. Nah, untuk desil ini bisa 1 sampai 9. Tidak ada desil 10 ya, teman-teman. Yang ada desil 1 sampai dengan desil 9. Ya. Tentukan desil 1 berapa misalnya. Berikut ada data, carilah desil ke-6 atau ke-9 dan seterusnya gitu ya. Oke ya, konsepnya paham ya? Nah, sekarang kalau misalnya persentil itu kan membagi data menjadi 100 bagian, ya kan? Sama besar, ingat selalu sama besar. Nah, jadi ada berapa persentil? Betul ya, teman-teman, persentil ada 99 ya. Karena membagi data menjadi 100 bagian ya. Persentil 1, persentil 2, persentil 3 sampai dengan persentil 99. Oke, ini konsep median, kuartil, desil, dan persentil ya. Konsep nilai letak. Nilai letak ya, nilai letak ada median, kuartil, desil, dan persentil. Oke ya, membagi 2, 4, 10, dan 100. Baik. Kemudian konsep hitungannya sama semua teman-teman. Ini saya bahas di sini dulu supaya nanti pada saat kita balik ke slide itu akan lebih mudah. Oke ya. Jadi masih ingat kita menghitung median. Yang pertama kita cari apa? Yang kita cari adalah nilai median dulu. Letak median dulu. Letak dulu kan. Yang waktu kita ngitung median, ingat nggak? Ingat kan? Kita cari tahu letaknya dulu berapa. Setelah kita tahu letaknya berapa atau letaknya di mana, baru kemudian kita lihat nilai mediannya. Gitu. Nah, sama kuartil, desil, dan persentil juga. Karena ini konsepnya nilai letak. Maka yang pertama itu adalah kita harus cari letak dulu. Yang kedua baru kita lihat nilai. Gitu. Ya, jadi tidak begitu kita selesai hitung, itu bukan nilai ya. Tetapi itu adalah baru letak. Setelah letaknya tahu berapa, baru kita tentukan berapa sih nilainya gitu. Oke ya, paham ya? 2 tahap untuk menentukan nilai letak ini. Tentukan letaknya, yang kedua baru lihat nilainya ya. Baik, kita balik ke slide dulu. Kita ke kuartil ya. Tadi konsepnya udah, sekarang kita bahas ke kuartil dulu. Oke. Nah, tadi udah ya, kuartil adalah ukuran posisi yang membagi data menjadi 4 bagian ya. Nah, kuartil ada 3, kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Nah, kuartil 1 ini membagi data menjadi 25% pengamatan. Benar ya? Nih, tadi saya lihat lain lagi. Mana yang kuartil? Nah, ini. Ini kuartil 1. Ini yang ini kuartil 1 ya. Q1. Ini Q1, posisi Q1 udah ada tulisannya. Ini Q1 nih. Q1 membagi data dari 0 sampai dengan batas Q1 itu 25%. Ya, seperti itu. Oke. Kita hitung ya, kuartil 1, 2, 3, dan 4 ya. Ya, ada kuartil 2 membagi 50% data pengamatan. Ya. Kuartil 3 membagi 75% pengamatan gitu ya. Nah, nilai apa namanya? Nilai kuartil 1, 2, dan 3 ini kita tentukan dulu nilai letaknya tadi ya. Nilai letaknya dulu, baru kemudian cari apa? Cari berapa nilainya gitu. Ya, rumusnya apa? Nah, ini konsepnya tadi ya. Oke, rumusnya adalah, kita lihat dulu rumusnya. Rumus untuk kuartil 1, Q1 sama dengan ukuran bilangan ke I
ya, ke 1 misalnya berarti kan. Ke ini misalnya kalau bisa I1, I2, I3 gitu ya. Dikali dengan N plus 1 dibagi 4. Gitu. Kita balik, saya tulis di sini, teman-teman, biar paham. Oke. Letak. Rumus letak dulu ya. Saya tulis rumus letak. Rumus letak itu adalah kuartil ya. Rumus letak kuartil. Kuartil atau Q. Oke. Ingat, kita bisa yang ditanya Q1, Q2 atau Q3, ya kan? Karena kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Nah, maka untuk letak Q1 ya, rumusnya adalah secara umum dulu deh, letak kuartil. Rumus secara umum kuartil adalah I dikali dikali N plus 1 dibagi 4 gitu ya. N plus 1 dibagi 4. Kalau median tadi dibagi berapa? Dibagi 2. Sebenarnya ini sama dengan yang median tadi. Kalau median tadi, kalau yang median yang awal ya kan, letaknya itu N plus 1 ya kan? N plus 1 bisa dibagi 2. Ini sebenarnya sama. Yang membedakan adalah kalau kuartil pembaginya 4. Kalau median pembaginya 2. Kenapa? Karena median membagi data menjadi 2 bagian. Ya, makanya pembaginya 2. Kalau kuartil pembaginya 4. Kenapa? Karena data yang dibaginya adalah 4. Gitu. Maka pembaginya 4. Nah, kalau desil berapa? Kalau desil ya sama. Kalau desil berarti sama juga. Kalau desil berarti desil sama dengan letaknya I. Kita urutin aja biar nggak bingung ya. Kayak gini. X median, oke. Median, kuartil, desil. Nah, selanjutnya adalah desil. Desil sama dengan I dikali, ini sama ya, I juga ya. Saya kasih biar nggak salah, saya tulis I juga deh. I dikali N, nah, ini I juga. I dikali N plus 1 dibagi berapa untuk desil? Pembaginya adalah 10. Nah, sekarang persentil. Nilai letaknya, untuk mencari letaknya sama. I dikali N plus 1 dibagi berapa pembaginya? 100. Gitu. Ya. Oh, ini nggak dipakai kurung. Oke. Ini sama kan rumusnya kan? I. Lalu kemarin pas di perhitungan median kenapa nggak ada I-nya? Median itu ada berapa sih? Median itu cuma 1 kan? Median itu cuma 1 gitu. Maka I-nya itu adalah 1 dikali N plus 1 dibagi 2. 1 itu kan itu juga gitu ya. Berarti satunya bisa dibuang, bisa tinggal N plus 1 dibagi 2 gitu. Makanya kemarin rumus yang saya perlihatkan adalah yang ini gitu ya. Kenapa? Karena kalau saya tambahin angka 1 di depannya juga nggak bermakna gitu ya. Tapi sebenarnya kita bisa tuliskan I di sini.
Gitu. Nah, sekarang kuartil juga begitu. Maksudnya I itu apa sih? I itu adalah kalau dalam kuartil, I artinya ini I kecil aja deh biar gampang. I itu artinya Q1, Q2, dan Q3. Kita bisa tulis I-nya adalah, kalau I-nya Q1 berarti 1. Ya. Kalau I-nya Q2 berarti nilainya 2. Kalau I-nya Q3 berarti 3. Gitu. Itu untuk kuartil. Untuk desil. Desil juga sama. Desil itu untuk desil 1, maka I-nya adalah 1. Desil 2, maka I-nya adalah 2. Dan seterusnya sampai dengan desil 10, maka I-nya adalah 10. I untuk persentil. I untuk persentil. Persentil simbolnya P ya. P1 sama dengan 1. Ya. P2, persentil 2, I-nya adalah 2. Dan seterusnya sampai dengan persentil 99. Ya. Oke, I-nya adalah 99. Gitu. Bingung? Oke, kita langsung ke contoh biar nggak bingung. Misalnya pertanyaan, tentukan berapa kuartil 3. Maka rumusnya adalah ini kan, kuartil kan. Ini rumusnya. Rumus letaknya dulu kita cari. Maka letaknya adalah I-nya ini berapa I-nya? I-nya adalah 3. Ya kan? I-nya 3. N-nya berapa? Jumlah data. Gitu ya. Paham ya? Oke, kita langsung ke contoh kasus aja biar nggak bingung. Oke, ini rumusnya tadi sudah kita bahas. Ini juga, ini juga. Oke, ini juga udah. Nah, ini ya tadi yang saya bahas tadi di Word, sudah saya tuliskan. Nah, kita langsung ke contoh. Tentukan kuartil untuk deret berikut. Ini 10, 11, 12, 13, 10, 12, 13, 15, 17. Ini udah berurut ya teman-teman ya. Oke, jumlah bilangan dalam deret adalah 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jumlah bilangannya 8 atau N-nya adalah 8. Maka Q1-nya berapa? Q1-nya berarti ini I. Di sini I-nya berarti 1. 8 plus 1 bagi 4. Gitu. Menentukan Q2-nya. Q2-nya berarti 2. Ya. N-nya 8 tambah 1 dibagi 4. Sama semuanya. Gitu ya. Oke, saya akan hitung di Word ya biar teman-teman bisa lihat langsung. Nah, misalnya kita punya data segini. Oke, saya pindahkan ke sini. Nah, ini datanya. Lihat data ini berapa N-nya? N-nya adalah 8. Ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. N-nya 8. Kita mau cari Q berapa? Cari Q 3 misalnya ya, cari Q 3. Di mana letak Q 3? Letak Q 3. Letak Q 3. Letak Q 3 adalah I. Ya, rumusnya ya. Nah, ini rumusnya. Berarti I-nya berapa? I-nya adalah 3. I-nya adalah 3 dikali N-nya berapa? N-nya adalah 8 ditambah 1 dibagi 4. Oke. Kemudian hasilnya berarti 3 dikali 8 tambah 1 9 ya. 9 kemudian dibagi 4. Ya, dibagi 4. Oke. Kemudian hasilnya berapa? Kita lihat hasilnya adalah 3 dikali 3 kali 4 berapa? 27 dibagi 4. Nah, berapa letaknya? Letaknya berarti ada di, coba kita hitung.
Nah, 27 dibagi 4 di 6,75. Ini baru letak ya, ini bukan nilai kuartil 3, tapi ini adalah nilai letak. Ya, bukan nilai kuartil 3, tapi adalah nilai letak. Jadi dapat kita simpulkan nilai letak nilai kuartil 3 berada letaknya berada di urutan 6,75. Oke ya, sampai sini dulu paham ya? Oke. Baik, setelah kita tahu setelah kita menentukan berapa skornya ya, maka kemudian kita bisa letaknya, baru kita lihat berapa skornya atau berapa sih nilainya gitu ya. Nah, untuk menentukan nilai Q3-nya, berarti teman-teman kita lihat urutan ke-7 berapa? 6,75 itu berarti letak ke-6 dan ke-7. Ya kan? Berapa ke-6-nya? 6-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19 dan 21. Ya, nilainya di antara 19 dan 21. Baru kemudian kita hitung kuartilnya. Oke ya. Oke, kemudian kita akan membahas ke desil. Desil juga sama prinsipnya dengan tadi ya. Desil di sini membagi menjadi 10 bagian, masing-masing 10%, ada 9 desil ya. Nah, untuk menentukan letaknya juga sama rumusnya tadi ya. Kita I-nya ini adalah desil keberapa yang ditanyakan. Konsepnya sama, jadi saya akan langsung ke contoh soal saja. Oke, ini contoh soalnya. Saya pindahkan ke sini ya. Oke, ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. N-nya ada 13. Oke, N-nya adalah 13. Oke, kemudian kita mau coba hitung desil berapa? Kita mau coba hitung berapakah nilai desil 9. Misalnya kita cari desil 9 ya. Berarti rumusnya D9, letak D9 sama dengan I-nya ada berarti 9 ya kan? I-nya 9 ditambah N-nya 13 ditambah dengan berapa? 1 dibagi, pembaginya adalah 10 karena kita membagi menjadi 10 bagian. Jadi berapa nilainya? 9 bukan ditambah ya, dikali. 9 dikali berapa? 14 ya kan? Dibagi 10. Hasilnya adalah 14 kali 9 kali 14. Kita hitung. 14 dikali 9. 126 ya. 126 dibagi 10 berarti 12,6. Nah, ingat 12,6 ini bukan nilai desil, tetapi ini adalah letak ya. Letak desil ke-9 berada di 12,6. 12 berarti ada di antara 9, 12 dan 13 ya berarti ya. Di angka 95 dan 100. Berarti di sini letaknya. Nah, di sini. Oke, sekarang kita coba langsung menentukan. Tadi yang kuartil belum kita hitung ya, nilainya belum kita hitung ya, tapi nggak apa-apa karena konsepnya sama, kita akan hitung di D9. Oke, D9 berarti nilainya, sekarang udah tahu letaknya, kita cari nilai. Nilai D9 sama dengan, oke, ini D1 ya, D2. Nah, ini D9. D9 berarti X ke 12 ditambah 0,6. 0,6 karena dari letaknya ya. X13 dikurangi X12. Maksudnya seperti ini. Maksudnya adalah, kan tadi nilai letaknya itu ada di urutan 12 dan urutan 13 ya. Urutan 12 berapa sih? Urutan 12 adalah 95 ya. Urutan ke D9 urutannya adalah 95. 95 ditambah
Berapa lebihnya ini? Lebihnya adalah 0,6. Ya kan 12 ini kan kalau kita pisahkan angka 12 ini adalah kalau kita pisahkan 12 ditambah 0,6 ya kan? Berarti kita keluarkan 0,6 dikali data ke-12 dan ke-13. Ke-13-nya berapa? Ke-13-nya adalah 100 dikurangi data ke-12 yaitu 95. Nah, seperti ini. Kemudian jadinya berapa? 95 ditambah 0,6 dikali 100 kurangi 95 berarti 5. Nah, hasilnya sama dengan 95 ditambah 3 ya. 0,6 kali 5, 3. Berarti nilainya berapa? Nilainya adalah 98. Nah, 98 ini baru nilai dari desil ke 9 ya, seperti itu. Jadi letaknya ada di 12,6, nilainya adalah 98. Ini sama konsep ini teman-teman, cara menghitung untuk letak baik itu median, kuartil, desil maupun persentil konsepnya adalah sama ya. Jadi saya tidak bahas semua ya cara menghitungnya. Ini sudah semua juga. Ini untuk data yang berkelompok ya, data berkelompok. Teman-teman boleh lihat nanti deh. Nah, ini untuk persentil. Ini persentil juga sama konsepnya. Ya. Sama deh pokoknya ngitungnya juga. Nah, ini konsepnya sama karena letaknya yang membedakan adalah pembagi. Gitu. Ya. Oke. Itu untuk ukuran letak. Kita akan lanjut ke ukuran variasi ya. Baik, kita lanjut ke ukuran variasi. Ukuran variasi atau ukuran penyimpangan. Jadi variasi ini adalah ukuran penyimpangan ya, atau dispersi. Dispersi itu juga penyimpangan. Ialah ukuran terhadap penyimpangan dari nilai tengah. Ya, nilai tengah yang biasa kita lihat adalah rata-rata. Nah, ukuran variasi menggambarkan bagaimana berpencarnya atau bervariasinya suatu data kuantitatif ya, gitu. Nah, ini kegunaannya untuk menilai sejauh mana ketepatan nilai tengah sebagai wakil dari distribusinya. Wakilnya adalah rata-rata ya. Rata-rata. Jadi kita mau melihat sejauh mana sih rata-rata itu menggambarkan nilai dari anggota populasi gitu. Nah, jadi kalau misalnya ukuran variasinya besar, maka nilai rata-rata atau nilai nilai rata-rata atau nilai tengahnya itu tidak kurang ya, bukan tidak kurang mewakili nilai dari tiap anggota populasinya ya. Artinya di sini datanya terlalu heterogen, sangat bervariasi gitu. Nah, bila ukuran variasinya kecil, maka ini mewakili nilai dari anggota populasinya ya, karena nilainya mendekati homogen. Dan yang selanjutnya ya fungsinya untuk melakukan perhitungan statistik selanjutnya. Nah, di sini saya ingatkan kembali teman-teman waktu di pelajaran yang perkuliahan sebelumnya untuk ukuran tengah kan rata-rata ya, salah satu fungsi dari rata-rata adalah untuk melakukan perbandingan. Ya kan? Kemudian saya buatkan contoh perbandingan antara nilai kelas A dan kelas B di mana kedua kelas tersebut memiliki rata-rata yang sama ya. Kemarin kita bahas kelas A, rata-ratanya adalah minnya atau rata-ratanya adalah berapa? 80 ya. 80. Nah, demikian juga dengan kelas B. Kelas B juga ternyata nilai rata-ratanya 80. Kemudian kesimpulan yang saya ambil saat itu adalah kelas A dan kelas B mahasiswanya sama pintar gitu kan, atau kemampuan pemahamannya itu terhadap mata kuliah tersebut sama gitu kan. Tapi coba kalau kita gunakan ukuran variasi, benar nggak sih kesimpulan yang pertama tadi gitu kan? Nah, maka bisa saja berbeda gitu ya. Misalnya nilai ini saya coba buat nilai variasinya ya. Misalnya variasinya itu untuk kelas A, misalnya kelas A ini nilainya adalah 80, 85, 75, kemudian 90 dan 70 gitu ya. Misalnya saya buat seperti ini. Berapa sih? Kemudian yang kelas B. Kelas B misalnya nilainya ada yang nilainya 40,
Ada yang nilainya 80, kemudian ada yang nilainya 100, ya. Kemudian ada yang nilainya 90, dan ada yang nilainya 90 juga misalnya. Gitu. Nah, kita hitung berapa sih rata-ratanya gitu ya. Kalau kita hitung kelas A rata-ratanya berapa? Coba kita hitung gunakan kalkulator. 80 ditambah 85 ditambah 75 ditambah 90 ditambah 70, ya, 800, jumlahnya 5. Misalnya ini kita dari 5 orang aja ya. Rata-ratanya ternyata 75 ya. Coba saya ulangi lagi. Enggak 80 ya. 80 ditambah 85 ditambah, oh iya, betul. Coba ulangi lagi. 80 ditambah 85 ditambah 75 ditambah 90 ditambah 70. Oke. Oh, kelebihan ya. Dibagi 5. Oh, iya, kalau lebih. Salah hitung. Sorry ya, ulangi. 80 ditambah 85 ditambah 75 ditambah 75 tambah 90 ditambah 70. Oke. 400 ya. 400 tadi salah ketik. Dibagi 5. Benar kan? 80 ya rata-ratanya ya. 80. Yes, 80. Nah, kelas B sekarang kita hitung rata-ratanya. Kelas B rata-ratanya adalah 40 ditambah 80 ditambah 100 ditambah 90. Mana kakaknya? Mohon maaf, saya ulangi ya. Untuk menghitung rata-rata kelas B, yang pertama adalah 40 ditambah 80. Saya kosong dulu. 40 ditambah 80 ditambah 100 ditambah 90 ditambah 90. Ya, nilainya 400. Bagi 5 rata-ratanya sama 80 juga. Oke. Rata-rata kedua kelas ini sama ya kan, sehingga saya bisa membuat kesimpulan kedua kelas ini mahasiswa kemampuannya sama atau tingkat pemahamannya sama gitu, karena rata-ratanya sama. Tapi kalau kita lihat lebih jauh, kita coba hitung ukuran variasinya, apakah akan kesimpulan saya tersebut akan tetap sama atau tidak gitu ya. Nah, nanti kita coba akan bahas ya setelah kita balik ke slide dulu. Oke, itu kegunaannya ya. Kemudian kita lanjut ke masing-masing ke nilai-nilai yang ada di dalam varian. Baik. Di dalam varian kita akan menghitung nilai rank, kemudian simpangan rata-rata atau simpangan baku, ada rank, simpangan rata-rata, kemudian standar deviasi atau standar baku ya, simpangan baku dan juga varian. Ada 4 poin yang mau kita bahas. Kita bahas yang pertama rank dulu. Rank itu bisa juga disebut jarak atau rentang. Ya, itu besarnya perbedaan nilai terbesar dengan nilai terkecil. Rank adalah ukuran variabilitas, yaitu beda antara nilai tertinggi dan nilai terendah pada suatu distribusi ya. Ditentukan dengan cara mengurangi nilai-nilai ekstrim ya, nilai ekstrim terbesar dikurangi nilai ekstrim terkecil atau nilai maksimum dikurangi nilai minimum gitu. Oke, kita balik ke soal yang tadi aja yang kita contohkan tadi ya. Oke, kita tentukan ranknya di sini. Rank sama dengan X atau nilai maksimum dikurangi nilai minimum ya. Dikurangi nilai minimum sama dengan nilai maksimum berapa di sini? Nilai maksimum ini di kelas A adalah 90. Dikurangi nilai minimumnya. Nilai minimum di kelas A adalah berapa? 70. Oke. Berarti berapa ranknya? Ranknya adalah 20. Nah, kemudian kita tentukan berapa rank di kelas B. Kelas B berarti nilai maksimumnya berapa? Nilai maksimumnya adalah 100.
dikurangi nilai minimumnya 40. Berarti untuk nilai rank di kelas B adalah 60. Oke ya, beda ya nilai ranknya, yang satu 20, yang satu 60. Oke. Itu nilai rank ya, rumusnya gampang. Kita balik lagi ke slide, kita lihat selanjutnya kita menghitung simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata merupakan penyimpangan nilai-nilai individu dari nilai rata-ratanya. Namanya simpangan rata-rata, berarti menyimpang dari rata-rata. Siapa sih yang menyimpang? Yang menyimpang adalah nilai setiap individu ya dari populasi tersebut gitu. Nah, pada umumnya simpangan rata-rata yang dihitung dari min yang sering digunakan untuk simpangan rata-rata gitu. Nah, ini data tunggal contohnya seperti ini. Oke. Kita coba di sini ya, kita cari nilai simpangan rata-rata. Oke, kelas A ya. Kelas A simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata ini simbolnya adalah SR ya. Kelas A SR. Simpangan rata-rata. Oke. Simpangan rata-rata berarti rumusnya adalah, kita lihat dulu yang 80 ini adalah skor dari mahasiswa A ya. Mahasiswa A 80. Kemudian B Baik, selanjutnya kita akan coba hitung simpangan rata-ratanya ya. Baik, simpangan rata-rata tadi misalnya yang B ini tadi nilainya adalah 80, mahasiswa yang B. Kemudian mahasiswa yang C nilainya adalah 75. Kemudian mahasiswa yang D ya. Mahasiswa D nilainya 90. Kemudian mahasiswa E nilainya adalah 70. Baik, kita akan melihat ada nggak sih penyimpangan mahasiswa A nilainya terhadap nilai rata-rata. Berarti kita akan melihat 80, ini rata-ratanya ya. Rumusnya berarti rata-rata atau min X bar ya, X bar. Kita gunakan simbol X bar mana ya? Oke, simbol X bar. Mana ya? Oke, kita cari dulu simbolnya biar mudah. Mana simbol X bar ini? Oh, mata saya nyaru lihatnya nih. Mana, kelihatan nggak ya? Saya nggak kelihatan. Oke, saya akan copy dari sini aja deh, lihatnya pusing. X bar. Oh, sini ada nggak? Ini udah copy pakai ini ya. Oke deh, ini aja deh, saya tulis X aja. X bar ya, ini atau rata-rata aja deh, rata-rata atau min ya, biar gampang ya. Min dikurangi X1 ditambah min dikurangi X2 dan seterusnya ya, min dikurangi X n ya, X kesekian gitu. Baru kemudian dibagi dengan n, jumlah banyaknya data. Oke, dalam contoh ini berarti SR-nya atau simpangan rata-ratanya adalah minnya berapa? Minnya 80. 80 dikurangi X1 berapa nilainya? Nilai A ya, nilai X1 nilai A yaitu 80. Kemudian ditambah ditambah dengan min 80 dikurangi X2. X2-nya adalah 85. Oke.
Kemudian ditambah nilai ketiga X berarti 80 dikurangi nilai ketiga adalah 75 ditambah min 80 dikurangi X keempat. X keempat adalah 90 ditambah 80 min dikurangi data ke-5. Data ke-5 adalah 70, nilai ke-5. Dibagi N. N-nya berapa? N-nya adalah 5. Mahasiswa A, B, C, D, dan E, ya kan? Berarti ada 5. Oke. Ini di sini berlaku tanda mutlak ya. Berlaku tanda mutlak. Sini berlaku tanda mutlak ya. Berlaku tanda mutlak. Oke. Sini berlaku tanda mutlak, artinya nilai negatif menjadi nilai positif. Gitu. Oke. Nah, kemudian kita jumlah dulu. Maka simpangan rata-ratanya adalah SR sama dengan 80 kurangi 80, 0. Ditambah 80 dengan 85 berarti 5. Ditambah, ini mutlaknya di sini ya. Nah, di sini mutlak S salah. Ini tanda mutlak. Ini tanda mutlak juga. Ini tanda mutlak ya semuanya. Jadi semua yang nilainya negatif juga jadi positif. Oke. Jadi 80 kurangi 80, 0. 80 kurangi 85 berarti minus 5. Tapi karena ada tanda mutlak jadi positif ya. Jadi 5. 80 dikurangi 75 tambah 5. Ditambah lagi 80 dikurangi 90 adalah minus 10. Tapi karena tanda mutlak berarti positif nilainya 10. Ditambah 80 kurangi 75, 10. Dibagi dengan 5 ya, dibagi dengan 5. Jadi berapa? Totalnya atau nilainya adalah SR sama dengan 5 tambah 5 10, 10 20 30 ya. 30 dibagi 5. Maka SR-nya adalah 6. Ya, simpangan rata-ratanya adalah 6 gitu. Oke, ini simpangan rata-rata. Sekarang kita coba cari simpangan rata-rata untuk yang kelas B. SR sama dengan, langsung ya, rata-ratanya adalah tadi 80 juga kan. Kelas B rata-ratanya juga 80, ini min ya. Oke, biar nggak lupa tadi min saya tulis ini. Min sama dengan 80. Ini juga. Min sama dengan 80. Oke. Baik, selanjutnya minnya 80 kurangi 40 berarti 40 ditambah 80 kurangi 80 0 ditambah 80 dengan 100 kurangi 100 minus 20 ya, tanda mutlak di sini berarti 20. Kemudian 80 dan 90 tambah selisih 10, 90 dengan 80 selisih 10. Oke, totalnya berapa? Totalnya adalah 40 ditambah 20 tambah 0 ya, 40 tambah 20 60, 60 tambah 10 70 tambah 10 berarti 80. 80 dibagi 5 ya, datanya kan ada 5. Berarti simpangan rata-ratanya berapa? 80 dibagi 5 berarti 8 bagi 5 1 36. Ya, 16. Beda ya. Simpangannya juga beda, simpangan rata-rata beda. Oke, apalagi yang akan kita hitung? Setelah simpangan rata-rata, kemudian kita akan menghitung standar deviasi dulu ya. Standar deviasi mana? Standar deviasi. Nah, ini. Oke, selanjutnya kita akan mengukur standar deviasi ya, yaitu mengukur keragaman gitu. Nah, apa sih kegunaannya standar deviasi? Ini menentukan apakah datanya itu nanti homogen atau heterogen, seperti fungsi dari ukuran varian ya. Ukuran varian tadi untuk melihat bagaimana distribusi datanya homogen atau heterogen gitu ya. Bagaimana
nilai rata-rata itu sejauh mana bisa mewakili bisa mewakili nilai dari anggota populasinya gitu. Di sini bisa akan kita dapat ambil kesimpulan dalam suatu perhitungan standar deviasi, jika standar deviasinya besar, maka nilai datanya itu adalah heterogen. Tapi kalau misalnya standar deviasinya itu adalah kecil, maka nilai dari data tersebut cenderung homogen gitu atau cenderung sama gitu ya. Standar deviasi atau simpangan baku ya, standar deviasi atau simpangan baku. Baik. Rumusnya. Oke, kita akan menghitung simpangan baku. Ya. Rumusnya sama ya, teman-teman ya. Dengan simpangan rata-rata, yang membedakan adalah kalau di simpangan rata-rata tadi nilainya begitu selisih antara nilai rata-rata dengan nilai individu itu nilainya hanya berlaku tanda mutlak saja. Nah, kalau di dalam standar deviasi atau simpangan baku ini dikuadratkan ya. Selisih antara rata-rata atau min ya dengan nilai individu itu dikuadratkan. Ya. Coba kita hitung untuk yang kelas A ya, kelas A. Kita akan menghitung standar deviasi. SD ya, kita tulis SD standar deviasi. Rumusnya adalah ini ya. Rumusnya ini. Ctrl C ya, kita copy aja. Nah, ini di sini dikuadratkan. Kalau ini kan tadi tidak kuadrat ya, tapi di sini pakai tanda mutlak ya. Tadi sini pakai tanda mutlak. Sini juga mutlak. Sehingga tidak berlaku tanda negatif. Oke, saya buat semua dulu. Oke. Nah, kalau di dalam standar deviasi ini dikuadratkan, di sini dikuadratkan, ya. Ini juga kuadrat. Ini juga dikuadratkan, gitu ya. Ya, dikuadratkan ya, ini rumusnya ya. Ini dikuadratkan. Oke. Jangan lupa diakarkan ya. Kita kan, kalau enggak kita hitung varian dulu aja deh, varian. Ya, karena varian dan standar deviasi itu sebenarnya hampir sama ya. Kalau varian itu dikuadratkan gitu kan, kalau standar deviasi ya berarti dia diakarkan gitu. Jadi sebenarnya angkanya itu juga, cuman menggunakan menggunakan tandanya aja gitu. Ya, ini rumusnya untuk standar deviasi dan varian atau ragam ya. Varian atau ragam. Ini rumusnya sama kan? Coba perhatikan. Ya, rumusnya sama. Ya, ini sigma, jadi jumlah keseluruhan XI dikurangi X bar. XI adalah data ke I dikurangi rata-rata, atau mau dibalik juga nggak apa-apa, rata-rata dikurangi nilai XI, karena di sini tidak berlaku tanda negatif ya. Jadi sama aja gitu kan. Kemudian dibagi dengan N. Ini adalah nilai ragam atau nilai varian. Kemudian jika nilai varian ini kita akarkan, maka itu menjadi nilai standar deviasi gitu. Oke. Berarti saya hitung varian dulu aja ya, biar teman-teman tidak bingung. Varian, ya variannya berarti nilainya ini dikuadratkan, min dikurangi X bar, atau mau dibalik juga seperti yang di rumus boleh, X1 dikurangi min gitu ya, sama aja ya. Karena nilainya juga kan tidak berlaku nilai nilai negatif di sini. Ini dikuadratkan, kalaupun ada negatif akan menjadi positif ya. Oke, biar kita coba samakan deh dengan yang saya tulis di dalam PowerPoint. Ya, tapi kalau nulisnya begini juga nggak masalah sih. Oke ya, berarti kita akan coba hitung varian. Kita kasih ini V ya. V sama dengan ikonnya V. XI-nya adalah berapa tadi? XI-nya data ke 1 ya, yaitu 80 X ke 1 berarti 80. Saya pakai tanda kurung ya. 80
dikurangi rata-ratanya berapa? 80 juga. Kemudian dikuadratkan. Dikuadratkan. Ditambah. Kemudian kita ditambahkan. Nilai kedua berapa? Nilai keduanya adalah 80 ya. Nilai keduanya adalah 85. Dikurangi rata-ratanya 80. Kemudian kita kuadratkan. Ya. Ini kita kuadratkan. Nah, setelah itu juga sama selanjutnya. 80 berapa? Yang ketiga datanya adalah 75 dikurangi rata-ratanya 80, kemudian dikuadratkan ya. Dikuadratkan. Kemudian ditambah dengan nilai selanjutnya yaitu nilai keempat. Nilai keempatnya adalah 90 ya. 75 90. 90 dikurangi rata-rata 80, kemudian kita kuadratkan ya. Dan ditambah nilai yang terakhir, yang kelima, yaitu 70 dikurangi rata-ratanya 80, kemudian kita kuadratkan. Kuadratkan, kemudian seluruhnya ya, seluruhnya kita akan dibagi 5 jumlah data. Oke. Selanjutnya berarti kita tinggal hitung saja. 80 kurangi 80 0 dikuadratkan ya, berarti 0. Berarti lanjut ke 80 aja. 0 dikuadratkan ya 0 ya. Kemudian 85 dikurangi 80 berarti 5 dikuadratkan 25. 25 ditambah dengan 75 dikurangi 80 juga 5 dikuadratkan 25 lagi, ditambah 90 kurangi 80 10 berarti dikuadratkan 100, ditambah 70 kurangi 80 minus 10 dikuadratkan berarti 100. Oke, berarti varian sama dengan, ini dibagi 5 ya. Dibagi 5. Nah, maka totalnya berapa? 250 ya. 25 tambah 25, 50 tambah 150 tambah 100 berarti 250 dibagi dengan 5. Berarti variannya adalah 50. Oke, ini nilai varian kelas A. Nah, selanjutnya kita hitung standar deviasinya. Standar deviasi. Standar deviasinya berarti akar dari varian. Ya, variannya berapa? Variannya adalah 50, berarti akar dari 50. Berapa? Kita hitung akar dari 50. Berapa tuh akar 50? Ya, akar dari 50. Kemudian, selanjutnya, sini ada fasilitas akar nggak ya? Nggak ada ya di sini ya. Oh, ada nih. Oke. 50 kita akarkan nilainya 7 ya. 7,07. Berarti 7,07. Ini adalah standar deviasinya. Oke. Selanjutnya kalau kelas B kita hitung kelas B variannya. Varian kelas B sama dengan, kita langsung hitung ya. 40 dikurangi 80 berarti 40 dikuadratkan 160. 1600 ya. 40 dikurangi 80 kan 80 selisihnya 40 dikuadratkan 1600 ditambah 80 0 berarti 100. Kemudian yang ketiganya 100 kurangi 80 berarti 20 ya kan, 20 dikuadratkan 400 ditambah 100 dikurangi 80 berarti 20 dikuadratkan juga 400. Kemudian ditambah 90 dikurangi 80 10 dikuadratkan 100 ditambah 90 juga 100. Oke. Berarti variannya adalah ini ya dibagi 5 juga ya. Bagi 5.
Kemudian maka variannya adalah varian kelas B berapa? Kita hitung ya, kalkulator. 1.600 ditambah 400, 2.000, 2.400, 2.500, 2.600 ya. Ya, variannya berarti 2.600 dibagi dengan 5. Berapa tuh? Ini 2.000, 2.500 ya, 2.500 dibagi 5, kita hitung. 2.600 dibagi 5 sama dengan 520. Nah, ini nilai variannya. Sekarang standar deviasinya berapa? Standar deviasi sama dengan akar dari 520. Berapa? Ini diakarkan, hasilnya adalah 22,8. Oke, teman-teman, sudah kita hitung semua untuk ukuran variasinya. Ya, begitu cara menghitungnya. Nah, sekarang kita bisa menyimpulkan, ambil kesimpulannya kelas A dan kelas B sama nggak sih kemampuannya? Ternyata tidak. Dari sini bisa kita lihat, dapat kita simpulkan bahwa kelas A ukuran variannya lebih kecil dibandingkan dengan kelas B gitu. Kelas B lebih besar, mulai dari ranknya, kelas A ranknya cuma 20, kelas B ranknya 60. Simpangan rata-ratanya kelas A itu hanya 6, kelas B simpangan rata-ratanya 16. Variannya kelas A 50, kelas B 520. Standar deviasi di kelas A berapa? 7. Di kelas B 22. Jadi kelas B memiliki ukuran varian yang lebih besar dibandingkan kelas A. Artinya di sini berarti nilai yang dimiliki atau data kelas B ini lebih bervarian dibandingkan dengan kelas A gitu ya. Lebih bervariasi di kelas B gitu. Ya, coba kita perhatikan dan memang benar ya, kita perhatikan nih. Kelas A angkanya 80, 85, 75, 90, 70. Hampir mirip ya, hanya beda sedikit gitu. Kelas B 40, 80, 100, 90, 90, jauh gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat kelas A dan kelas B, kelas A ini kalau bisa kita simpulkan dalam kasus ini berarti kemampuan mahasiswa kelas A itu cenderung hampir sama gitu. Hampir sama. Sedangkan di kelas B ini bervariasi kemampuannya, dari yang pinter-pinter banget, dari yang kurang-kurang banget gitu. Ya, di sini kelihatan nilai paling besar adanya di kelas B, tapi nilai terkecil juga di kelas B gitu. Jadi itu fungsi dari ukuran varian ya untuk melihat untuk melihat variasi data seperti itu. Baik, demikian sesi perkuliahan kita di sesi keempat ya tentang ukuran letak dan ukuran variasi. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami. Kalau ada yang kurang atau ada yang masih bingung, boleh disampaikan ke WhatsApp atau silakan sampaikan di kolom komentar. Nanti saya akan respon gitu ya. Baik, ketemu lagi nanti di sesi yang selanjutnya. Saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.